Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Rika Andriani. Saya guru di SMKN 1 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengambil mata pelajaran pembuatan busana kostum mat, kompetensi dasar menganalisa rancangan bahan lab sheet, gaun, atau busana pesta. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebaiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, sebelum mulai kita absensi dulu ya. Chani, Hadir, Bu. Toten, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. bagus, semuanya hadir ya, tidak ada yang lengkap, tidak ada yang tidak hadir. Sebelum masuk materi, Ibu ingin mengingatkan kembali, karena sekarang masih masa COVID-19, kita wajib mematuhi prokes. Kita wajib memakai masker, rajin mencuci tangan dan minum air yang cukup agar kesehatan kita selalu terjaga. Kemudian Ibu juga mau memberitahu, mohon maaf nanti jika Ibu sering duduk karena Ibu sedang hamil. Jadi mohon pengertiannya ya anak-anak. Sebelum masuk materi, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak Ibu tentang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan Shirley. Menganalisis rancangan bahan komisol, Bu. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Membuat rancangan bahan komisol, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi anak Ibu masih ingat ya materi kita minggu lalu. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu menganalisis rancangan bahan atau lab sheet gaun atau busana pesta. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaun atau busana pesta dengan baik dan benar, mampu mengidentifikasikan jenis model gaun busana pesta dengan baik dan benar, mampu menguraikan kriteria bahan utama dan penunjang untuk gaun pesta dengan baik dan rinci, kemudian mampu menguraikan prosedur analisis rancangan bahan lab sheet atau gaun pesta sesuai dengan kriteria hasil dan rinci yang berurutan. Pada pelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian untuk akhir pelajaran kita akan melakukan evaluasi melalui Google Form. Nanti linknya akan Ibu bagikan melalui WA Group. Sebelum masuk materi, Ibu ingin menampilkan sebuah video. Silakan perhatikan ke depan.
video yang ditampilkan tadi, menurut kalian busana apa yang dipakai oleh para model tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Weni. Para model tersebut menggunakan gaun, Bu. Para model tersebut menggunakan gaun. Jadi Weni berpendapat kalau yang dipakai oleh para model ini adalah gaun. Kenapa disebut ini dengan gaun? Ayo, siapa yang bisa Saya, jawab? Bu. Silakan Toten. Karena model bajunya mewah, Bu, dan bahannya juga bagus, Bu. Ya, benar sekali. Karena modelnya mewah dan bahannya bagus. Supaya lebih jelas, Ibu akan menjelaskan masuk ke materi pengertian gaun atau busana pesta ya. Gaun atau busana pesta adalah suatu busana yang dipakai pada kesempatan pesta yang mempunyai kriteria khusus baik ditinjau dari segi model dan bahan yang dipakai. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Weni dan juga Toten. Kemudian pengertian gaun adalah baju wanita model Eropa yang dipakai pada waktu tertentu. Gaun disebut juga dengan bebek terusan, terdiri dari konstruksi pada bagian atas badan dan pola bagian bawah badan atau rok yang disatukan garis pada pinggangnya. Gaun atau one piece dress dapat dipakai mulai dari usia anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian, desain dan bahan dapat dipertimbangkan sesuai dengan tujuan. Sekarang kita lanjut ke siluet gaun atau busana pesta. Yang pertama itu adalah siluet A, siluet Y, siluet I, siluet S, siluet T, siluet L, dan siluet H, serta siluet O dan siluet X. Kemudian kita lanjut ke macam-macam gaun pesta. Busana pesta itu terbagi dari beberapa busana berdasarkan kesempatan. Yang pertama itu yaitu busana pesta pagi atau siang. Busana pesta pagi atau siang adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta antara pukul 9 sampai jam 15. Busana pesta ini terbuat dari bahan yang bersifat halus, lembut, menyerap keringat dan tidak berkilau. Sedangkan pemilihan warna sebaiknya dipilih warna yang lembut dan tidak terlalu gelap. Selanjutnya, busana pesta sore. Busana pesta sore adalah busana yang dikenakan pada kesempatan sore menjelang malam. Pemilihan bahan sebaiknya bertekstur agak lembut dengan warna yang cerah atau warna yang agak gelap dan tidak mencolok. Selanjutnya, busana pesta malam, yaitu busana yang dikenakan pada kesempatan pesta malam hari. Pemilihan bahan yaitu yang bertekstur lebih halus dan lembut. Mode busana kelihatan mewah atau berkesan glamor. Warna yang dipakai lebih mencolok, baik mode ataupun hiasannya lebih mewah. Sekarang sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silahkan. Bu, kenapa kalau untuk busana pesta pagi kita memilih warna bahan yang lembut, sedangkan untuk malam hari kita memilih bahan dengan warna yang mencolok? Bagus sekali pertanyaan dari Lailatul. Siapa anak ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari Lailatul? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau pagi hari kan keadaan ruangannya sudah terang, Bu. Jadi pilihan warnanya yang lembut. Kalau acara malam, walaupun ada lampu kan tidak terlalu terang, Bu. Jadi pilihan warna mencolok biar tampak bagus. Ya, bagus sekali tanggapan dari Elisti. Memang benar sekali. Pemilihan warna ini sangat bergantung dengan waktu pemakaian busana pesta tersebut. Jika malam hari, walaupun ada cahaya terang dari lampu, tetapi itu tidak akan seterang matahari. Dia tidak akan memantulkan sinar bajunya. Jadi, dipilihlah warna yang terang dengan hiasan yang lebih mencolok. Sebaliknya, untuk pagi hari kita menggunakan warna yang lembut dan supaya tidak terlalu kelihatan mengkilat. Ini adalah contoh-contoh bahan utama gaun pesta. Yang pertama itu ada brokat, kemudian organdi, satin,
sutra, rendah, dan lain-lain. Nah, bahan penunjang gaun atau busana pesta. Dalam pembuatan busana, kita mengenal unsur dekoratif, yaitu unsur yang menambah nilai keindahan dalam suatu produk busana. Selain itu juga ada unsur fungsional, yaitu sesuatu yang memiliki fungsi dalam pembuatan maupun pemakaian busana. Ada beberapa bahan pelengkap busana yang memiliki dua unsur tersebut. Tidak hanya memiliki nilai fungsi, tetapi juga bisa dijadikan untuk menambah nilai seni dari busana tersebut. Ini adalah contoh-contoh bahan penunjang yang kita gunakan dalam pembuatan busana pesta. Yang pertama itu payet, resleting, elastik, benang, dan furing. Kemudian kita masuk ke materi menguraikan rancangan bahan atau lap sheet gaun busana pesta. Rancangan bahan adalah merencanakan atau menghitung baik secara garis besar atau detail bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu pakaian dengan menggunakan pola-pola kecil yang ditempelkan pada kertas payung atau kertas coklat dengan menggunakan ukuran skala meter. Kemudian, prosedur analisis desain gaun atau busana pesta. Nah, ini adalah contoh sebuah gaun. Gaun ini memiliki siluet L. Kenapa disebut memiliki siluet L? Karena gaun ini memiliki model yang panjang ke belakang. Kemudian lanjut kita baca itu detailnya. Kita lihat di desain tersebut, busana tersebut memakai garis leher asimetris. Tahu itu apa asimetris? Garis asimetris adalah garis yang tidak sama antara kiri dan kanan. Kemudian kita lanjut. Gaun ini tidak memakai lengan. Bisa dilihat ya, gaunnya tidak memakai lengan. Menggunakan rok pias dengan potongan belakang lebih lebar dan lebih panjang. Selanjutnya, belahan atau opening yang digunakan yaitu belahan di samping dengan tutup tarik. Jika kita lihat di desain tersebut memang tidak ada belahan di depan ataupun di belakang. Jadi belahannya itu ada di samping atau di sisi. Selanjutnya, perpaduan warna. Warna yang digunakan yaitu adalah pink salem, pink lembut. Bahan atau fabrik yang digunakan yaitu brokat dan satin atau bahan mengkilat yang sejenisnya. Bisa kita perhatikan di desain yang ada, itu bahannya itu yang di atas menggunakan brokat. Untuk bahan polosnya bisa menggunakan satin ataupun bahan mengkilat yang sejenis. Selanjutnya, kesempatan. Ini kesempatan busana pesta pagi. Nah, prosedur selanjutnya yaitu membuat pola. Nah, kalau desainnya tadi yang seperti tadi, berarti polanya seperti ini. Pertama, kita buat dulu pola depan, itu ya, pola depannya. Kemudian kita tutup kupnat. Setelah ditutup kupnat, barulah dapat pecah pola. Karena pola ini, busana ini adalah busana dengan garis leher asimetris, kita harus membuatnya lebar, langsung satu badan depan. Kemudian baru pola belakang. Pola belakang juga sama, kita buat dulu pola dasarnya, kemudian baru pecah pola. Dan untuk furing, jika kita lihat tadi ya, furingnya itu tidak full sesuai dengan pola bahan utama. Furingnya itu hanya sebatas dada. Jadi kita perlu membuat pola furing badan depan dan belakang. Selanjutnya kita membuat pola rok. Pola roknya yaitu pola rok pias. Pertama tentu kita membuat pola dasar rok pias dulu. Kalian kan sudah kelas 3, pasti sudah pernah membuat macam-macam pola rok ya. Pertamanya kita membuat pola rok depan dulu, kemudian baru dipecah. Baru kemudian pola belakang. Sesuai model tadi, pola belakang itu lebih panjang dan lebih lebar daripada pola depan. Kemudian lanjut ke membuat rancangan bahan gaun atau busana pesta.
Nah, kira-kira seperti ini rancangan bahannya. Rancangan bahan yang pertama itu adalah rancangan bahan untuk bahan borkat. Kemudian rancangan bahan rok depan, belakang, dan furing depan dan belakang. Karena kita lihat tadi bahan rok itu sama langsung untuk bahan furing. Jadi sesuai prosedur pola, kita letakkan dulu pola yang besar, yaitu pola rok, kemudian baru pola furing depan dan belakang. Kemudian ini adalah langkah-langkah merancang bahan model 1. Yang pertama itu menjiplak pola secara keseluruhan pada kertas doslak, merah bagian depan dan biru bagian belakang. Kemudian menyiapkan kertas payung sesuai dengan lebar kain yang digunakan. Kemudian letakkan pola terbesar, baru pola yang terkecil. Nah, ini bisa dilihat ya cara-cara meletakkan polanya. Sampai di sini apakah masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Tiara. Tadi Ibu mengatakan bahwa corak atau motif kain dapat mempengaruhi cara kita membuat rancangan bahan, Bu. Kenapa demikian, Bu? Bagus sekali pertanyaan dari Tiara. Dalam membuat rancangan bahan, kita harus memperhatikan corak atau motif kain yang kita gunakan. Salah satunya tadi adalah motif acak ataupun polos misalnya. Kalau motif acak, kita bisa meletakkan pola di atas kain itu secara acak. Boleh dibolak-balik asal sesuai dengan arah serat kain. Begitu juga dengan bahan polos seperti ini. Kita bisa meletakkan pola di atas kain secara bolak-balik. Berbeda dengan motif dengan pola searah. Kita tidak boleh meletakkan pola dengan cara dibolak-balik karena akan mempengaruhi motifnya nanti. Begitu juga dengan motif garis-garis. Kita harus mempertimbangkan antara sisi motif garisnya ini setelah disatukan. Jadi seperti itu ya. Kegiatan kita selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Pada LKPD ini kita akan menganalisis 3 desain. Kita bagi dulu menjadi 6 kelompok ya. Kelompoknya berdasarkan kelompok minggu kemarin. Dalam LKPD ini ada 3 desain yang akan dianalisis oleh 6 kelompok. Jadi satu desain akan dianalisis oleh 2 kelompok. Kita ada kelompok pembanding. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Supaya adil, desainnya kita undi dulu kelompok mana yang dapat desain 1, 2, dan 3. Kepada perwakilan kelompok dipersilahkan untuk maju. Silahkan dilihat desain berapa yang didapat dan analisis berdasarkan desain yang didapat ya. Ya, silahkan kursinya digabung berdasarkan kelompok masing-masing. Semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi Ibu harap kalian baca petunjuknya dengan cermat dan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Tidak boleh mencontek ya. Ya, waktu pengerjaan LKPD telah habis. Kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu? Kami, Bu. Ya, silakan. Tiara, kelompok berapa? Kelompok pertama. Kelompok pertama menganalisis desain ke? Ke-1. Yang ke-1 atau yang pertama ya. Selain itu, kelompok mana lagi yang menganalisis desain pertama? Kami, Bu. Kelompok? 4. Ya, nanti setelah kelompok 1 berarti kelompok 4 ya sebagai pembanding. Ya, silakan kelompok 1 untuk mulai presentasi. Semua kelompok maju. Nanti ada moderator ya. Moderator Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis gaun busana pesta yang pertama, yang akan disampaikan oleh penyaji kami yaitu Tiara. Kepada Tiara, saya persilakan. Berikut analisis model dari kami kelompok 1 yang menganalisis desain pertama, yaitu gaun di samping ini memiliki siluet L. Detail busananya memakai lengan suai, potongan bagian dada berbentuk V, memakai rok lingkaran yang panjang pada bagian belakang, belahan atau opening, belahan belakang dengan kancing. Perpaduan warna yaitu krim. Bahan atau fabriknya brokat dan satin untuk furing. Kesempatan pesta pagi atau siang. Untuk rancangan bahan utamanya, komponen pola yang digunakan yaitu pola badan depan, pola badan belakang, pola bagian panggul depan dan belakang, pola lengan, pola rok untuk brokat, pola rok untuk furing, dan furing bagian depan dan belakang. Langkah-langkah merancang bahan model pertama. Pertama, letakkan pola badan depan pada bagian lipatan kain, pola bagian belakang pada belahan kain. Kedua, setelah itu, letakkan sambungan pola panggul depan dan belakang di bawah pola badan dengan tetap memperhatikan sisa kampung. 3. Letakkan pola lengan suai. 4. Letakkan pola rok lingkaran dengan bagian yang lebih pendek pada lipatan kain. Yang kelima, letakkan pola furing rok. Setelah itu, letakkan pola sambungan pinggang bagian depan dan belakang. Kemudian, furing bagian badan depan dan belakang dengan tetap memperhatikan sisa kampung. Itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu aplaus kepada kelompok 1. Setelah mendengarkan presentasi dari dua kelompok tadi, apakah ada kelompok yang lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 maupun kelompok 4? Saya, Bu. Ya, silakan Mardiah. Tadi kelompok 1 mengatakan siluet yang digunakan adalah siluet L. Sedangkan untuk kelompok 4 mengatakan desain 1 ini menggunakan siluet A. Jadi model 1 ini menggunakan siluet apa, Bu? Pertanyaan yang bagus. Sekarang semuanya nengok ke desain 1. Silakan perhatikan LKPD-nya untuk desain 1. Tadi kelompok 1 menjawab kalau desain 1 adalah siluet menggunakan siluet L. Kemudian kelompok 4 menyatakan kalau desain 1 menggunakan siluet A. Kepada masing-masing kelompok dipersilahkan dulu untuk memberi tanggapan. Kenapa kelompok 1 memilih untuk menggunakan siluet siluet L, dan kelompok 4 berpendapat bahwa itu adalah siluet A. Silakan. Saya, Bu. Baiklah. Saya akan menanggapi kenapa kami berpendapat bahwa desain 1 menggunakan siluet L. Karena bagian belakang roknya panjang. Jika kita lihat di handout, siluet yang bagian belakangnya lebih panjang disebut dengan siluet L. Nah, bagus sekali. Kemudian kita lanjut ke kelompok 4. Silakan Septi, silakan berdiri Septi. Baiklah, saya Septi akan menanggapi pertanyaan dari Mardia. Menurut kami, desain 1 itu menggunakan siluet A karena bagian roknya mengembang ke bawah, sehingga kami berpendapat bahwa desain 1 menggunakan siluet A. Itulah tanggapan dari kedua kelompok tadi ya. Apakah masih ada kelompok yang mau menanggapi? Jika tidak, Ibu ingin menanggapi sedikit tentang perbedaan siluet ini. Silakan perhatikan kembali handout-nya ya. Pada handout macam-macam siluet, kita perhatikan itu siluet L, yaitu adalah siluet yang panjang pada bagian belakang, dan siluet A
adalah siluet yang mengembang ke bawah. Jika kita perhatikan desain 1 tersebut, modelnya memang mengembang tetapi panjang pada bagian belakang. Jadi model 1 termasuk kepada siluet L, ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita lanjutkan pada kelompok selanjutnya, ya. Setelah mengerjakan LKPD, berdiskusi dan presentasi tadi, apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak, sudah paham semua? Sudah, ya. Jika sudah paham, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, tentang pengertian gaun atau busana pesta. Jenis gaun atau busana pesta. Yang pertama, bahan utama dan bahan penunjang. Kemudian, analisis rancangan bahan yang lapshead gaun atau busana pesta. Pada analisis lapshead gaun ini beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam meletakkan pola pada bahan. Salah satunya adalah motif dan arah kain. Ya, bagus sekali. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Jika tidak, Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan dari kita tadi. Jadi, hari ini kita telah belajar mengenai pengertian gaun, bermacam-macam siluet gaun, bahan utama dan penunjang, serta prosedur analisis rancangan bahan atau lab sheet. Pada prosedur analisis rancangan lab sheet ini, kita merancang sebuah rancangan bahan. Itu tidak hanya untuk memperkirakan berapa bahan yang akan kita gunakan, tetapi rancangan bahan ini juga berguna sebagai pedoman kita dalam membuat dalam memperhitungkan kainnya, kemudian pedoman kita dalam memotong kain. Kalian mengerjakan LKPD, kita berdiskusi dan presentasi, dan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan, ya. Kursinya silahkan dipindahkan kembali ke tempat semula. Handout, buku, dan LKPD silahkan disimpan. Linknya sudah Ibu kirim melalui WA Group, silahkan dicek. Kemudian diklik linknya. Baca petunjuk pengerjaannya. Isi nama dan nomor urut absen, ya. Pengerjaan evaluasi ini selama 5 menit. Ibu cek dulu siapa yang sudah mengirim. Nah, sebagian sudah mengirim dan hasilnya cukup bagus. Untuk yang belum mengirim, secepatnya mengirim, ya. Ibu akan mengingatkan untuk pelajaran minggu depan. Tugas kita adalah membuat sebuah desain gaun pesta. Kalian boleh membuatnya sesuai keinginan kalian sendiri, seperti gaun yang di depan ini. Jadi minggu depan bawa sebuah desain gaun pesta dan mulailah membuat pola dasar, ya. Dicek laci-lacinya, apakah masih ada sampah dan sekelilingnya. Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.